Terima kasih Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, perlindungan dan berkat yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah ada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus tolong kami. Ya Kristus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami, apa yang kami berikan kepadamu Tuhan, dan juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Bapa di sorga, hamba menyerahkan hidup hamba ke dalam tangan-Mu ya Kristus. Dan biarlah Tuhan sendiri dipuji, dipermuliakan. Dan Tuhan menjamah setiap kami, mengubah setiap kami, dan menolong setiap kami. Segala roh jahat, kuasa kegelapan dalam bentuk dan rupa apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Silakan duduk jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi menjelang siang ini tema yang diberikan, yang ada pada kita sekalian, yaitu gereja di tempat ini, firman Tuhan yang mengubahkan. Amin. Firman Tuhan yang mampu untuk mengubahkan kita. Terambil dari Lukas 5 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11, saya membaca ayat pertama, jemaat Tuhan ayat yang kedua, hingga tiba ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 11 bersama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah, Dia berkuasa untuk mengubah sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Sebab firman Tuhan mampu untuk mengubahkan setiap orang. Ada satu kesaksian, 1 minggu sebelum Velma Belvik dihukum mati, karena negara bagian Amerika, ya negara bagian Carolina Utara, menolak permohonan ampunnya. Lalu pendeta Anne Graham, anak dari pendeta Billy Graham, melayani
datang untuk melayani. Sudah berapa kali dia datang untuk melayani Velma. Tetapi waktu Anne datang karena seminggu lagi hukuman mati itu harus dilaksanakan, Anne berkata kepada Velma, "Velma, apa kamu pernah jalan-jalan di pantai?" Sambil menundukkan kepalanya, Velma menganggukkan kepalanya. Tanda bahwa dia pernah jalan-jalan di pantai. Lalu Anne bertanya lagi kepada Velma, "Apakah kamu pernah melihat lubang-lubang kecil yang dibuat oleh kepiting?" Velma menganggukkan kepalanya, tapi tetap menunduk. Dan pertanyaan yang ketiga, "Apakah kamu pernah melihat lubang-lubang besar yang dibuat oleh anak-anak ketika mereka membuat istana dari pasir?" Lalu Velma menganggukkan kepalanya. Dan Anne berkata kepada Velma, "Apa yang terjadi ketika air pasang? Apa yang terjadi dengan lubang-lubang kecil dan lubang-lubang yang besar itu ketika air pasang?" Velma mulai mengerti maksud Anne dan dia mengangkatkan kepalanya sambil menangis. Dan Anne berkata kepada Velma, "Kalau engkau percaya bahwa Yesus mampu untuk menghapus dosamu seperti air pasang tadi, menutupi lubang-lubang kecil dan lubang-lubang yang besar. Kalau engkau percaya hari ini bahwa Yesus mampu untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu, dan engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka dosa masa lalu, dosa hari ini, dosa yang kemarin, atau dosa pada saat engkau membunuh ibumu sendiri, semuanya akan terhapus oleh darah Yesus ketika engkau percaya bahwa Yesus ada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup." Firman Allah yang dapat mengubah seorang pembunuh seperti Velma untuk mengaku dosanya, untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang dapat mengubah kita. Kita yang keras, kita yang sombong, kita yang angkuh, tidak ada yang dapat mengubah kita selain Allah itu sendiri. Allah yang besar, Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia kirim Yesus mati di kayu salib menggantikan kita sebagai orang berdosa. Karena firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang benar, tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan, sebab Allah itu kudus. Oleh sebab itu Yesus harus mati, tergantung di kayu salib, supaya saya dan saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diselamatkan oleh Yesus. Firman Tuhan mengubahkan. Orang banyak, pada ayat yang pertama dikatakan di sini, orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Orang banyak, di antara orang banyak ada orang yang sakit, ada orang berdosa, tapi juga tidak ketinggalan ada ahli Taurat dan orang Farisi yang sedang keker-keker kapan Yesus melakukan kejahatan. Dia tunggu kapan Yesus keseleo mulutnya ada di sana. Orang berdosa, orang buta, orang sakit, orang lumpuh, banyak sekali orang datang untuk mendengarkan firman. Karena Yesus mengajarkan firman Tuhan itu dengan kuasa. Dengan kuasa Tuhan, saudara. Biar kita seorang yang berpendidikan tinggi, tapi kalau kita sombong, kita angkuh, memang kita pandai bicara. Tetapi kalau kita tidak berserah kepada Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat digerakkan. Karena orang bisa bertobat dan kembali kepada Allah, itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Amin.
Allah menarik banyak orang untuk datang kepada Dia, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa waktu ini ramai di mass media, di televisi, bahwa ada satu keluarga orang-orang percaya dibakar, dipotong. Mengapa, saudara? Kita ada dalam dunia ini bukan santai. Tuhan memilih saya dan saudara untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ceritakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak sulit bagi kita untuk berbicara bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Mungkin kita bisa berdalih, saya tidak sekolah teologi, tidak. Saya tidak pandai berbicara, tidak. Tetapi ketika kita menyerahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memakai kita. Dia ada di dalam sini. Dia bekerja dengan kuasanya dan Dia menolong setiap orang. Dia memampukan setiap orang. Amin. Jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Hidup kudus, hidup suci, harus baik terhadap sesama, harus mengasihi terhadap sesama. Lakukan itu. Ada orang berkata berat, kalau engkau tidak memiliki roh Allah dalam hidupmu, maka itu akan menjadi berat. Tapi ketika roh Allah itu ada di dalam hidup kita, maka kita mampu mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Kita mampu untuk mengampuni orang yang sering membuat hati kita marah. Atau mungkin kita menangis. Kita bisa mengampuni. Kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengampuni. Bukan karena saudara kuat, bukan. Tetapi karena roh Allah itu sendiri ada di dalam hati kita. Dia bekerja dengan luar biasa. Sebab Dia Tuhan. Dia Allah. Dia yang bekerja. Yesus tidak menceritakan yang lain. Banyak orang bersaksi, oh aku ketemu Allah. Aku diberkati. Oleh sebab itu lihat jam tanganku. Harganya 500 juta. Berlianku harganya. Wah. Ini bukan firman Tuhan. Ini bersaksi tentang dirinya. Tentang kemampuannya. Allah mau kita bicara tentang Allah yang hidup dalam hidup kita. Oleh sebab itu setiap saya menyampaikan firman Tuhan. Boleh tanya sama Pak Roni saya tidur jam berapa. Saya mempersiapkan firman Tuhan ini dari 2 hari yang lalu. Tetapi saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya berdoa ganti lagi. Kalau roh Allah itu ada di dalam hidup kita, maka Dia memampukan kita. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit agar orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Yesus mau semua manusia tidak binasa. Bagaimana semua manusia tidak binasa? Ada saya dan saudara yang percaya kepadanya. Pergi beritakan Injil, pergi menyaksikan Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut karena hidup dan hidupku, hidup saudara dan hidup saya, itu ada pada tangan Tuhan. Kalau Dia tidak izinkan saudara mati, saudara tidak akan mati. Lihat kesaksian di Dulos. Seorang anak mahasiswa terpotong-potong telinga. Dia masih hidup sampai sekarang. Kalau Tuhan tidak izinkan saudara dan saya mati, tidak. Dia masih mau memakai saudara dan saya, amin. Katakan amin, puji Tuhan. Aku tidak mampu, tetapi Tuhanku mampu untuk menyelesaikan segala perkara. Pakai aku dalam hidupku yang kecil ini, yang hina ini. Pakai aku dengan kuasa-Mu. Dan kita akan lihat apa yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Allah paham sekali bahwa manusia tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa memenuhi standar Allah yang
pasti ada keselewanya sedikit. Oleh sebab itu Allah tahu bahwa saudara dan saya manusia tidak mampu untuk melakukan standar Allah yang tinggi. Maka dia kirim Kristus bagi kita. Melalui Yesus Kristus saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah yang kudus itu. Amin. Amin. Kita diperdamaikan saudara. Ini yang dikatakan juga Yohanes 17 ayat 3. Firman Tuhan berkata, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mereka, para murid, saudara dan saya, mengenal Engkau yang besar. Allah itu sendiri satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus diutus untuk memperdamaikan saya dan saudara dengan Allah. Sebab Allah itu kudus. Tidak mungkin saudara dan saya menghampirinya. Tetapi dia turun menjadi manusia yang hina. Dia mengerti perasaan sedih saudara. Dia mengerti perasaan takut saudara. Dia mengerti apa hati saudara ketika itu hancur. Dia tahu. Karena dia pernah diludahi. Dia pernah dicambuk. Dia pernah dihina. Dan dia tahu bagaimana rasanya dihina. Kalau dia tidak turun menjadi manusia, mana dia tahu. Karena dia tidak terhampiri oleh manusia yang berdosa. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus melihat bahwa saudara dan saya tidak mampu Allah melihat itu. Dan dia mengirimkan Kristus. Orang Kristen hidup di dalam dunia ini tidak nyaman, tidak aman. Kalau ada orang berkata, oh mengikuti Yesus itu enak, senang. Diberkati Tuhan melimpah. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah sakit. Itu bohong. Itu bohong. Semua itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Kekecewaan, sakit hati, sakit tubuh, sakit pikiran. Kita alami itu. Tapi jangan pernah takut. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia bukan di samping kiri kanan kita. Dia ada di dalam hati kita. Dia bekerja dengan caranya bagi tiap orang. Dan ayat yang kedua dikatakan Yesus melihat bahwa ada dua perahu dan nelayan-nelayan itu telah turun dan mereka sedang membersihkan jala mereka. Yesus melihat di dalam raut wajah para nelayan mereka sedang kecewa. Mengapa? Karena sehari-harian telah bekerja keras. Semalam-malaman telah bekerja keras. Tapi satu pun ikan tidak mereka dapat. Mereka adalah nelayan-nelayan yang terlatih. Mereka tahu di posisi mana banyak ikan. Mereka tahu. Karena kehidupan mereka sebagai nelayan. Setiap hari mereka ada di sana. Tetapi tidak satu ekor ikan pun mereka dapat. Ada apa? Kalau kita sebagai manusia yang percaya kepada Allah, kita mengerti. Allah telah mendidik. Allah telah melihat kita. Bahwa kita sedang kecewa. Bahwa kita sedang takut oleh karena COVID-19. Dan sampai hari ini dia tidak membiarkan kita, bukan?
Itulah Allah kita. Letih, lesu, tidak mendapat apa-apa. Sudah bekerja dengan keras semalam-malaman, tidak mendapatkan apa-apa. Dan Yesus melihat di sana ada 2 perahu. Tapi dia memilih untuk menaiki perahu Simon. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya apa? Hari ini saudara dan saya punya apa? Mungkin kita berkata, aku mungkin cuma hanya punya super mie dan telur di rumah. Yesus melihat itu. Karena matanya selalu memandang kepada setiap anak-anaknya. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena itu janjinya. Dan janjinya ya dan amin. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia naik ke perahu Simon. Lalu dia berkata kepada Simon. Ia menyuruh Simon supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ya, tadinya di pinggir pantai, sedikit jauh. Sedikit jauh. Karena dia akan menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Supaya mungkin orang banyak tidak mengganggunya. Tapi kalau kita lihat di sini, dia menyuruh Simon untuk menggeserkan perahunya. Kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, mungkin kita udah marah. Tuhan ini gak tahu ya. Semalam-malaman aku gak tidur. Semalam-malaman aku bekerja keras. Tapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang dia suruh lagi saya untuk pergi ke tempat yang tadi saya pergi. Tapi Simon tetap patuh atas perintah Tuhan. Dan dia menggeserkan perahunya. Dan dari perahu itu, Yesus menyampaikan firman Tuhan bagi orang banyak yang sedang menunggunya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mulai mengajar. Mengajar umat Tuhan. Mengajar orang banyak untuk percaya kepadanya. Bahwa dia Tuhan. Bahwa dia juru selamat. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Bukan Injil saya secara pribadi. Tetapi Injil kerajaan Allah. Dan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 ini menjadi satu. Ayat 4 Yesus berkata kepada Simon. Tadi sudah agak dari pinggir ke agak ke tengah sedikit. Dan dia kembali minta kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam, katanya. Pergi lagi agak ke tengah sana, ke tempat yang agak dalam di sana, dan tebarkanlah jalamu. Tebarkan jalamu. Mungkin dalam hati Simon, Guru, tadi saya sudah menebarkan jala di tempat itu. Gak dapat apa-apa. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan Simon, walaupun ada keraguan-raguan sedikit di dalam hatinya, tapi dia berkata, kalau engkau yang memerintahkannya, maka aku akan menebarkan jala juga. Dan ayat 3, 4 dan 5. Tanpa Simon sadari, Yesus sedang mengajar Simon untuk taat akan firman Tuhan. Untuk taat akan perkataan Yesus. Bukan karena kemampuan Simon. Karena kemampuan Simon sudah semalam-malaman tebarkan jala. Sudah semalam-malaman bekerja keras. Tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Tuhan yang memberitakan Simon untuk menebarkan jalanya. Maka Simon melakukan itu.
Dan kita lihat orang yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Menuruti apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau kita berkata saya nggak ngerti, minta Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Untuk kita mengerti firman Tuhan. Memang kita tidak mengerti. Banyak sekali ini firman Tuhan, bagaimana bisa hafal. Sampai sekarang juga untuk menghafalnya saya sulit. Tapi kalau Allah bekerja di dalam hidup kita, maka Dia memampukan kita untuk melakukan firman-Nya, untuk menyaksikan firman-Nya, untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita dapat mengampuni, kita dapat menolong orang yang susah. Bukan karena kita banyak uang, tapi karena Tuhan gerakan hati kita. Karena kalau Tuhan tidak gerakan hati kita, maka tidak akan dompet ini terbuka. Tapi oleh karena Allah yang besar itu menggerakkan setiap hati kita sebagai anak-anak Tuhan, maka dengan rela hati kita akan memberkati, menjadi saluran berkat buat orang yang tidak mampu saat-saat ini. Banyak sekali pendeta-pendeta dari daerah, dari Jakarta menelepon, mungkin berpikir pendeta Roni Mandang itu kaya. Jadi telepon masuk terus, tolong Pak Roni, anak kami, keluarga kami, tolong Pak Roni. Bukan satu, bukan dua. Karena Pak Roni sebagai pemimpin di PGLII. Bagaimana kalau kita tidak punya? Tapi ada yang masih saya bisa pakai, jual saja untuk bantu. Karena waktu kita kembali kepadanya, kita tidak pakai gelang kita. Betul? Apa mau dipakai? Kasih ke tanah. Kita tidak pakai anting kita yang berapa karat mungkin. Kita tidak pakai, saudara. Tetapi mari, hari ini ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita mau. Karena Tuhan gerakan kita, maka kita mau. Bagikan beras, bagikan supermi. Tapi kalau uang, maaf, kami tidak punya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, tolak bertolak. Ayo lakukan firman Tuhan. Walaupun engkau seorang nelayan yang tangguh, yang tahu di mana ada ikan, yang tahu kapan angin itu datang, kapan ikan itu ada, kapan ikan itu tidak ada. Tapi Allah lebih berkuasa. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan yang tadi saya katakan. Pakai jam sekian, pakai ini sekian, pakai mobil ini, ya. Banyak pendeta, bukan banyak pendeta lah. Ada beberapa pendeta. Tapi kalau kita melihat hamba Tuhan yang hidup benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, seringkali mereka tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan memberikan mereka hati. Hati untuk memberi. Hati untuk membantu sesama kita. Hati untuk mengasihi sesama kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari. Selagi saudara masih bernafas, masih bisa melangkahkan kaki kita. Karena kalau kita merasakan kaki sakit, saya pernah ini kanan, mau naik tangga nggak bisa, pelan-pelan, dorong lagi, dorong naik. Sulit sekali untuk melangkah. Tetapi kalau ini masih bisa bergerak, tangan kita masih bergerak, amin, amin. Mata kita masih melihat, pendengaran kita masih baik. Itu tidak mengeluarkan uang, karena itu diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Ada kewajibannya dari hidup saya dan saudara. Memberitakan Yesus itu Tuhan.
menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Supaya orang yang belum percaya kepada Kristus boleh percaya melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita lakukan kepada orang lain. Setelah Simon melakukan taat akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan, maka mereka mengisi kedua perahu itu dengan ikan yang begitu melimpah. Sampai katanya apa? Coba saudara baca, kapalnya mau apa? Mau apa? Mau tenggelam oleh karena banyaknya ikan. Ketika Simon diberkati, Simon tidak mau semuanya untuk Simon, tidak. Dia memanggil satu lagi perahu yang masih kosong di sana. Yang masih ada di pinggir pantai yang kosong. Ayo mari datang ke sini. Sama-sama menerima berkat, ayo ke sini. Dia kasih isyarat untuk teman-teman yang masih ada di pinggir pantai. Ada satu perahu yang masih kosong, mari ke sini. Banyak berkat di sini. Dan kalau kita hidup seperti itu, Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena Dia tahu saudara dan saya taat akan firman-Nya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sakit, penyakit, kekurangan, kesedihan, apapun itu Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Karena Yesus berjanji, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Sekali-kali tidak. Ini janji Allah dan saudara harus pegang. Harus percaya janji Allah. Kalau janji manusia saja kita percaya, yang terkadang sulit untuk dipercaya. Kenapa janji Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, beserta isinya termasuk saya dan saudara yang ada di dalamnya. Kita tidak percaya akan janjinya. Bahwa Dia, Allah itu sendiri, tidak sekali-kali meninggalkan kita. Tidak. Ketaatan akan firman Tuhan menghasilkan perubahan. Amin saudara. Ketaatan akan firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Akan mengubah perilaku kita. Yang kasar mungkin terhadap istri. Yang egois mungkin terhadap istri dan anak-anak. Yang kurang memperhatikan keluarga. Ketika kita mentaati firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sendiri mengubah kehidupan kita. Mengubah karakter kita. Wah saudara, kalau saudara kenal saya sebelum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, galak sekali saya ini. Saya sering kalau berbicara, Bu, orang Batak ya? Puji Tuhan, saya orang Ambon. Kok kayak orang Batak? Karena mungkin karena suaranya ya, keras ya. Akan merubah perubahan hati kita. Hati kita yang khawatir. Hati kita yang takut. Takut suami lah, begini-begini. Takut istri lah, begini-begini. Takut anak-anak, takut cucu. Oh, terus menerus itu takut. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya akan firman-Nya, maka segala kekhawatiran itu boleh ada. Tapi dia tidak boleh menguasai hidup kita, amin. Tidak boleh. Boleh ada. 1 menit, 2 menit, 5 menit, boleh ada. Pergi dalam nama Yesus. Karena aku percaya, aku pegang janjinya, bahwa Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku. Kalau kita tidak mengerti, karena memang mungkin ada selaput yang belum dibukakan. Mazmur 119 ayat 18, firman Tuhan berkata, singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Singkapkanlah. Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukalah. Bukalah mataku supaya aku memandang
supaya aku mengalami kuasa-Mu, supaya aku mengalami firman-Mu, mengalami. Bukan orang lain yang mengalami dan saudara tidak alami firman Tuhan. Saudara dan saya yang menerima Dia mengalami perubahan karena kita percaya kepada Dia yang sanggup untuk mengubah hati kita yang keras ini. Karena Dia yang menciptakan hati saya dan saudara. Dan Dia tahu sampai di mana kelemahan saudara. Singkap buka mataku supaya aku mengalami kuasa-Mu. Kalau hari ini pergumulan itu masih ada di dalam hidup kita, tetap bertahan. Tetap berjalan terus. Berjalan terus bersama Tuhan. Ada sakit penyakit, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Di relnya Allah. Jalan terus, jangan menyimpang dari jalan Allah. Karena ujungnya pasti baik. Amin. Karena ujungnya pasti baik. Karena Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya ada di ujung sana. Dan di ujung sini. Saat saudara berjalan. Saat saudara sakit, saat saudara kurang, saat saudara kecewa. Dia ada. Dia ada. Dan ujungnya pasti baik. Simon berubah setelah melihat perbuatan Tuhan. Tadi dia berkata guru. Ya, ada Ibu Rumia di sini sebagai seorang guru. Guru itu harus apa? Harus kasih. Guru itu punya apa? Punya kuasa. Ayo, jangan duduk di situ, duduk di sana. Ya, Ibu Rumia. Guru itu apa? Sabar. Ya. Tadi Simon berkata guru, tetapi ketika ia melihat perbuatan yang bukan perbuatan manusia, ini perbuatan Tuhan. Dan ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, tadi dia berkata guru, sekarang dia berkata apa? Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Pergi dari hadapanku karena aku orang berdosa. Engkau Tuhan, Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau baik. Aku ini tidak baik. Pergilah dari hadapanku Tuhan. Tapi dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Di hadapan Tuhan yang besar. Yang penuh dengan segala kuasa. Dan kita melihat ayat 10. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Jangan takut. Di dalam Alkitab ada 365 kata jangan takut. Jadi kalau hari ini saudara takut, Yesus berkata jangan takut. Kalau besok kita takut, Yesus berkata jangan takut. Kalau Yesus berkata jangan takut, ya jangan takut dong. Masih takut. Kan dia sendiri yang berkata, ini bukan perkataan Ibu Dece, bukan. Ini perkataan Yesus. Jangan takut. Mengapa Yesus berkata jangan takut? Karena dia ada di sini, dia nggak ada di mana-mana. Kalau saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia nggak ada di kiri kanan. Dia di sini. Jadi kalau saudara dianiaya oleh orang, artinya siapa yang menganiaya? Mereka sedang menganiaya Yesus yang ada dalam hidup saya. Jangan takut. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu mereka ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ayat yang ke-11. Karena bagi Simon dan teman-temannya bukan berkat. Karena mereka sudah melihat. Mereka mencari ikan sepanjang malam dengan bekerja keras. Tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Tuhan mereka boleh mendapatkan ikan yang melimpah ruah. Berkat yang melimpah. Oleh sebab itu mereka berkata, meninggalkan segala sesuatu,
Ikan-ikan yang tadi banyak itu ditinggalkan. Lalu mengikuti Yesus. Karena bagi Simon dan teman-temannya bukan berkatnya, tapi Tuhan sang pemberi berkat. Dan biarlah kita jalan hari-hari ini. Covid tidak tahu kapan akan berhenti. Tetapi yang saudara dan saya tahu, Allah tetap tinggal di dalam hidup kita. Dia tidak keluar masuk tidak. Dia ada di sini. Dia menjaga kita, dia melindungi kita, dia memberkati kita. Kalau kita sakit, berteriak kepada Allah. Minta kepada Allah. Bukan berarti, kamu harus beri, Allah harus beri kepada saya. Bukan. Minta dengan kerendahan hati. Dan percaya bahwa Allah mampu untuk melakukannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa ada di dalam hati kita. Hidup kita untuk senantiasa Dia memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Penuh dengan segala keterbatasan. Sebagai manusia yang terbatas. Tapi Engkau ya Roh Kudus tidak terbatas. Engkau ada dalam hati setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, bekerjalah, berbicaralah, tegurlah kami dengan kasih dan kebaikan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, sembuhkan kami dari segala kelemahan tubuh kami yang sakit. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit bagi kami. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap bersyukur. Allah tetap baik dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kalau ada hari-hari ini kami yang kekurangan, atau mungkin kami yang di PHK, kami tetap mau bersyukur. Kami tidak mau menyalahkan Tuhan atas semua yang menimpa kami. Karena kami tahu ujungnya pasti ada kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Pimpin dan kuasai kami dan keluarga kami, bangsa dan negara kami, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi jemaat-Mu. Para hamba-hamba Tuhan di kota besar, di desa-desa. Tuhan tolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kami mau melangkah dengan iman kami. Bahwa Engkau tetap memelihara hidup kami dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.